kepada Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk Tuhan? Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh hanya bersantai-santai saja, tetapi dengan penyertaan Allah dalam hidup kita, kita akan melakukan segala kehendak Tuhan. Mari kita akan mengubah hidup kita seperti hidup Yesus guru kita. Karena Bapa yang setia pada kita, ubah hati kita setulus
menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Kami juga rindu Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh Tuhan kami rindu Engkau berkata-kata kepada setiap kami, supaya kehidupan kami akan terus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, walaupun kami harus hidup di dalam lembah kekelaman sekalipun. Kami boleh menikmati kasih dan kuasa Tuhan ketika kami harus mengalami penderitaan, karena kami beriman kepada Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang mempraktekkan firman Tuhan yang kami dengar, supaya kehidupan setiap kami Tuhan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus memenuhi setiap kami pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh hati kami terbuka bagi firman Tuhan. Kau mengurangi kami Tuhan, Roh Kudus yang memberi hikmat untuk kami mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh mengalami menikmati kemenangan demi kemenangan di dalam setiap tantangan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menolong hamba-Mu Tuhan, untuk Tuhan pakai menjadi saluran bagi firman Tuhan pagi hari ini. Kau memberkati setiap kami ya Bapa. Terpujilah bagi nama Tuhan. Pujian penyembahan kami membawa kami masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, untuk menikmati kasih Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap berkati katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami berterima kasih kepada pelayan mimbar yang sudah membawa setiap kita boleh menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, Tuhan hadir di dalam setiap kita. Ini yang memberikan sukacita, yang memberikan kemenangan di dalam setiap hidup kami. Saya percaya ketika kita datang rindu kepada Tuhan, Tuhan itu ada di dalam setiap kita. Ia bekerja di dalam setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya belajar dari firman Tuhan. Banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita pada pagi hari ini. Tapi saya belajar dari satu hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, juga bagi kehidupan setiap saya secara pribadi. Ya, Tuhan berbicara untuk memberikan tema, yaitu kasih dan pengorbanan. Haleluya. Kasih dan pengorbanan. Kalau kita bicara mengenai kasih dan pengorbanan, kasih itu tidak bisa dipisahkan dari pengorbanan. Ya, kasih itu harus ada pengorbanan. Jadi kasih dan pengorbanan itu satu paket. Ya, tidak bisa dipisahkan yang namanya kasih dan pengorbanan. Saya bisa umpamakan seperti ini. Ya, seperti uang lembar. Satu uang lembar. Ya, yang besar ya, 100.000 rupiah. Kasih dan pengorbanan itu satu lembar uang ini. Kalau kasih sendiri, pengorbanan sendiri, itu seperti uang 100 yang dibagi dua, dipotong ya. Jadi tidak bisa berdampak, tidak bisa digunakan.
Itu arti dari kasih dan pengorbanan. Tema kita pada pagi hari ini. Biar kita ingat ya. Saya ingat kalau kita lihat uang 1 lembar. Kalau kita mau bicara kasih dan pengorbanan itu seperti uang utuh ya, uang utuh. Kalau kita bicara hanya kasih saja itu seperti uang yang dipotong jadi 2. Ya, pengorbanan sendiri, kasih sendiri, berbicara sendiri-sendiri. Enggak, tapi pagi hari ini saya ingin kita belajar dari satu kasih dan pengorbanan. Di dalam kekristenan ada teladan kasih dan pengorbanan, kasih yang besar dan pengorbanan yang besar. Yaitu hanya ada di dalam Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Itu kasih yang terbesar. Tidak ada kasih yang melebihi dari kasih Allah kita. Pengorbanannya, pengorbanan yang besar dan yang terbesar yang dinyatakan atau dilakukan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Saya ulangi ya. Saya ingin berbicara tentang kasih dan pengorbanan. Sekali lagi ya, saya umpamakan kasih dan pengorbanan ini tidak bisa dipisahkan. Karena kasih dan pengorbanan itu seperti uang yang utuh. Ya, saya tidak akan berbicara tentang kasih tok. Saya tidak akan berbicara tentang pengorbanan tok. Ya. Tetapi kasih dan pengorbanan itu seperti uang yang bisa berdampak, yang bisa digunakan. Dan teladan di dalam kasih yang besar dan kasih yang teramat besar. Dan pengorbanan yang teramat besar itu sudah dinyatakan dan sudah dilakukan. Hanya Allah Bapa dan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam beberapa hari yang lalu ya, saya boleh melihat YouTube di dalam film, karena saya belajarnya dalam film itu ada kasih yang mau berkorban, itu tentang percintaan. Ya, sepasang manusia, pasang manusia itu Romeo dan Juliet. Ya, saya pernah itu jadi pelaku Romeo dan Juliet pada zaman dulu, ya, zaman bahula. Ya, ketika saya remaja sudah SMA ya, dah masuk kaum muda di GSJA zaman dahulu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi di dalam kekristenan kasih dan pengorbanan yang terbesar itu hanya ada di dalam Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita. Coba kita akan baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ini ayat yang begitu sangat luar biasa. Ini misi Allah bagi setiap kita. Bahkan ini misi Allah bagi dunia ini. Allah menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada dunia ini. Yuk kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mungkin ini ayat ini kita hafal, ya, tetapi kita yuk belajar, ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, Allah itu menunjukkan kasih-Nya akan dunia ini. Kalau saya bisa katakan kasih Allah itu kasih agape, ya. Kasih agape itu kasih yang tidak bersyarat. Ya, kasih yang tidak ada batasnya. Yang tidak bisa melihat batasan manusia, kekuatan manusia. Allah mengasihi kita. Tidak. Tapi kasih agape itu adalah kasih yang begitu besar tanpa syarat. Kalau saya katakan bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang walaupun titik-titik. Ya, kalau kasih manusia itu bisa saja, ya, saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu, asalkan itu kasih manusia, asalkan kamu nuruti, gitu ya. Kasih manusia itu ada kata-kata asalkan, itu kasih manusia, kasih yang terbatas, yang melihat aku mencintaimu, aku mengasihimu, asalkan kamu tetap setia, ya. Tetap nurut, itu kasih manusia. Tetapi kasih Tuhan itu kasih yang walaupun kamu kotor, ya. Walaupun kamu bodoh, walaupun kamu tidak baik-baik, itu kasih Allah yang digambarkan sebagai kasih agape. Coba kita buka lagi ya di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Yuk kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu kasih Allah yang walaupun kita berdosa. Itu kasih yang tidak terbatas, kasih yang tanpa syarat apapun. Itu kasih Allah, dikatakan. Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara kita semua pada pagi ini. Oleh karena Kristus itu telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu kasih Allah yang terbesar. Manusia mau mencintai, mau mengasihi, asalkan. Tetapi kasih Allah itu sungguh luar biasa. Tidak ada tandingannya. Betul ya? Kasih Allah itu kepada setiap kita. Ia memberikan anaknya yang mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Itu kasih Allah. Saya bisa mengalami, saya bisa menyelami, saya bisa merenungkan betapa besar kasih Allah. Karena kasih Allah itu menunjukkan begitu besar ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita suci, bukan. Atau kasih Allah kepada kita ketika kita baik, ketika kita bersih dari segala dosa. Tapi firman Tuhan katakan, Dia mengasihi setiap kita ketika kita masih dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mari, jadi Dia mengasihi kita walaupun kita masih berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membuka atau kita membaca ya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13 saya akan membacakan mulai ayat yang pertama. Ya. Itu berbicara tentang kasih yang disampaikan di dalam 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi sini dikatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat sekalipun. Ya, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Bapak Ibu, di sini kasih itu menyatakan lebih dari bahasa manusia. Bahasa manusia itu berapa bahasa manusia? Kalau tidak ada kasih, mau sepandai apapun, bahkan dikatakan bahasa manusia dan bahasa malaikat pun, bahasa malaikat. Kalau tidak ada kasih, itu percuma. Aku sama seperti gong yang berkumandang. Tanpa ada kasih, itu menyatakan bahwa kasih itu adalah yang terbesar. Kalau dikatakan ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, sekalipun kita dikatakan ayat yang kedua, ya di dalam 1 Korintus pasal ayat yang kedua. Sekalipun kita mempunyai karunia bernubuat, kalau tidak ada kasih, itu tidak berguna. Jadi kasih ini lebih dari karunia. Saya katakan, ayat yang kedua dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, iman yang sempurna yang dapat memindahkan gunung. Kalau tidak ada kasih, itu tidak berguna. Jadi kasih itu melebihi dari karunia-karunia. Bahkan karunia pengetahuan, karunia bernubuat. Kalau tidak ada kasih, tidak berguna. Jadi kasih itu adalah besar dan terbesar. Ayat yang ketiga, coba. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun kita bisa membagi-bagikan kepada banyak orang, ya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, kalau kita tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Sekali lagi saya katakan, kasih itu terbesar di dalam kehidupan. Haleluya. Biarlah anak-anak Tuhan kita mempunyai kasih Allah di dalam kehidupan setiap kita.
Kasih itu yang akan membawa kepada setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sungguh-sungguh lagi. Orang yang mengasihi sungguh-sungguh, ia akan benar-benar menunjukkan kasih-Nya. Ya, kasih Allah itu kasih yang tidak bersyarat. Kalau kita mau sungguh-sungguh menyelami kasih Allah dalam hidup kita, itu luar biasa. Kasih Allah yang tinggal di dalam kita, sungguh itu tidak tergoyahkan dengan apapun. Hidup kita akan sungguh-sungguh kepada Tuhan ketika kasih Allah yang tidak bersyarat itu tinggal di dalam setiap kita. Kasih ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Haleluya. Ditutup di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 ya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tadi sudah kita baca ya. Iman bisa memindahkan gunung. Pengharapan kepada Tuhan. Oke. Nah, tetapi kalau tidak punya kasih. Nah, jadi kalau kita punya iman, kita punya pengharapan, kasih itu yang paling besar dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara, senantiasa kasih Allah itu ada di dalam setiap kita. Kalau saya bicara tadi kasih itu tidak bisa dipisahkan. Kasih Allah kepada setiap kita. Ini baru bicara kasih Allah kepada setiap kita. Kasih Allah kepada dunia ini dikatakan tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Kasih-Nya itu kasih yang walaupun kita masih berdosa. Dan yang kedua, saya mau bicara tentang pengorbanan. Kasih dan pengorbanan itu luar biasa. Ya. Kasih Allah itu luar biasa, pengorbanannya itu luar biasa. Itu dinyatakan bagi setiap kita. Dikatakan tadi di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ya dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah berkorban. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Saya ingat cerita tentang atau kisah tentang Abraham. Ya, ketika Abraham punya anak yang dirindukan, Ishak. Dianugerahkan Tuhan kepada Abraham satu-satunya anak yang bernama Ishak. Satu saat Allah minta supaya anaknya yang satu-satunya itu dibawa naik ke gunung untuk disembelih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu satu pengorbanan yang besar. Coba kalau Tuhan datang kepada kita lalu katakan, Ibu, saya minta anakmu yang nomor 1. Nah, saya punya anak nomor 4 ya. Coba bagaimana rasanya
Ya, pastinya kita Tuhan, kalau saya bisa bicara, Tuhan, anak nomor 1 itu anak buah cinta saya. Ya, diberi anak nomor 1, anak yang dirindu-rindukan. Jangan Tuhan. Berat ya, kalau Tuhan minta untuk memberikan anaknya yang tunggal. Nanti Tuhan datang lagi. Bu, minta anak yang nomor 1, tidak boleh. Ya. Yang nomor 2, Tuhan ini hasil buah cinta saya. Dulu saya mengidam-idamkan anak 2. Ya. Jangan Tuhan. Saya punya kenangan yang indah bagi anak yang kedua. Namanya Daniel. Ya. Ia mempunyai satu kenangan yang indah. Jangan Tuhan. Mungkin Tuhan akan datang, tanya, minta yang nomor 3. Saya bilang, Tuhan jangan yang nomor 3. Ya, biar yang nomor 3 ini menjadi teman kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya itu bisa mengasihi yang nomor 3. Ini penting Tuhan. Jangan. Tuhan datang lagi. Ya, Ibu minta anak yang nomor 4. Saya akan berkata, Tuhan jangan, ini anak bungsu saya. Anak yang saya kasihi, jangan Tuhan. Anak bungsu itu sangat dekat kepada orang tuanya. Nanti kalau yang 1 pergi, yang 2 pergi, yang 3 pergi. Anak yang bungsu itu pasti yang dekat. Oh benar saudara. Bapak Ibu Saudara, kita pasti tidak mau. Satu-satunya anak yang harus dikorbankan. Tetapi Allah Bapa kita yang mengaruniakan anaknya yang tunggal karena mengasihi dunia ini. Ada orang punya anjing pun, kalau anjing suruh jadi korban, mau enggak? Ada loh. Ya, sampai anjingnya itu sangat korbankan. Apa dijual? Wah, kesayangan saya. Bapak Ibu, di zaman sekarang ini ada gereja, ya, ada gereja itu mengawet, gereja ini gereja khusus anjing, ya. Anjing itu dikawinkan, jadi yang punya itu bawa anjingnya, ya, jadi kumpul. Itu ada, dikawinkan, dibaptis. Gumun mungkin ya. Saya ketika melihat itu, benar ini terjadi. Zaman sekarang. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan binatang, tetapi anaknya sendiri. Oh, luar biasa. Kalau orang yang punya kesayangan anjing, kalau suruh jadi korban, wis tak ganti uang aja. Pasti seperti itu. Tetapi yuk kita belajar bagaimana kasih dan pengorbanan Tuhan. Tidak cukup dengan anaknya yang tunggal. Dengan anaknya sendiri. Anak satu-satunya. Bahkan anak yang dikasihinya. Kalau dunia bisa, oh anak siji dugal, ya, melawan, boleh sana kalau mau pergi. Tetapi ketika anaknya pun yang nakal katakan, ketika sakit pun tidak ada orang tua yang membiarkan. Pasti orang tua akan berkata, walaupun kamu nakal, aku tetap mengasihi. Ya, kalau sudah di rumah sakit, atau masuk ICU, Tuhan ini anak yang kukasihi, beri dia hidup, biar dia menjadi anak, benar-benar anak saya, diakui begitu besar. Betul ya? Dikatakan dalam firman Tuhan,
Tidak ada seorang bapa, anaknya minta roti diberi ular. Itu menunjukkan kasihnya anak kepada, kasih orang tua kepada anaknya. Tapi Allah Bapa, Dia mengaruniakan anaknya sendiri. Anak yang tunggal. Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Aku berkenan. Bapak Ibu, Yesus yang menjadi anaknya yang tunggal, itu pengorbanan Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Dan yang kedua, kasihnya Yesus Kristus kepada setiap kita. Dia berkorban, dia rela, dia menderita. Ada yang sudah ke Israel, dia bisa melihat perjalanan Yesus sampai ke Bukit Golgota. Itu tidak naik kereta atau apapun, perjalanan yang jauh. Di tengah-tengah perjalanan itu, ketika sebelum disuruh berangkat, disuruh naik ke Bukit Golgota, Yesus itu sudah dicambuk, disiksa. Kalau melihat cambuknya itu bukan cambuk-cambuk yang dari tali ataupun apa, dari kulit apa, tetapi cambuk zaman dahulu. Itu cambuk yang punya mata. Ketika ia dicambuk sekali, dia akan tarik. Dia membawa daging yang mencucurkan darah. Berapa kali Yesus dicambuk. Dan ketika Yesus sudah dicambuk demikian rupa, dia disuruh berjalan ke Bukit Golgota. Akan disalib. Perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Ketika punggungnya hancur, dia disuruh memikul kayu yang kasar. Ya, ada pujian katakan, kayu yang kasar. Bagaimana saudara? Dia terjatuh di perjalanan yang begitu menderita, masih diludahi. Kata-katakan yang tidak benar, dihina. Dia disalib, dipaku tangannya. Ada yang bilang dipaku di sini, ada yang bilang di sini. Tapi kalau yang luar biasa itu di sini. Ya, itu sakitnya luar biasa. Bapak Ibu, ini pengorbanan Yesus Kristus yang dinyatakan kepada setiap kita. Dia rela. Makanya kalau kasih itu tidak bisa dilepas dari pengorbanan. Karena kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu kasih Tuhan. Kasih Allah. Kasih Yesus Kristus sendiri. Ia yang melakukan, ia yang rela menderita untuk menunjukkan kasihnya kepada setiap kita. Coba kalau saya buka di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ya, ayat yang ke-34, dikatakan demikian. Aku memberikan perintah kepada kamu, ini Yesus sendiri yang berkata, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus mengasihi setiap kita. Kalau di dalam pasal yang ke-15, Yohanes pasal 15, ayat yang ke-9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku. Yesus katakan, seperti Bapa yang di surga, Allah Bapa mengasihi aku, Yesus. Dikatakan,
demikianlah juga aku, Yesus, telah mengasihi saudara dan saya. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tuhan ingin ketika kita merenungkan penderitaannya, yang sebentar kita akan nikmati melalui perjamuan kudus. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita supaya kita semua tinggal di dalam kasih-Nya Yesus. Kalau ayat yang ke-13 di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini kasih Yesus, kasih-Nya yang besar, pengorbanan yang besar. Dari Allah Bapa kepada Yesus dan Yesus kepada setiap kita. Sudah dinyatakan, sudah dikerjakan dengan rela. Dia berkorban. Jadi kalau kasih itu perlu pengorbanan. Betul? Ya, kalau kasih manusia mau berkorban. Ya, kasih suami kepada istri. Kalau lagi seneng, wah luar biasa, mau berkorban. Oh ya tak ambilkan, nah ya makanan yang banyak. Oh diladeni piring, diladeni apa? Sendok garpu, dikasih senyuman. Ya. Tapi ketika salah satu sakit sudah tidak bisa apa-apa, mau tetap mengasihi. Perlu pengorbanan. Setiap kita, kalau saya boleh melihat pelayan-pelayan Tuhan, walaupun terang hujan tetap mau latihan. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada Tuhan, kasih-Nya kepada pelayanannya. Dia datang untuk berdoa. Perlu pengorbanan. Jadi kalau kasih tanpa berkorban itu bukan kasih. Kasih yang pura-pura. Tapi kalau kasih yang sungguh-sungguh, ia mau berkorban. Bahkan ketika datang tersungkur setiap pagi di hadirat Tuhan. Itu penuh dengan pengorbanan. Tuhan, aku perlu Engkau. Sebelum aku melakukan banyak aktivitas, aku datang bersujud di hadapan Tuhan. Berlutut, kalau bisa berdoa berlutut. Nanti kalau sudah tidak bisa berlutut, saudara boleh duduk. Tapi sementara saudara masih diberi kesempatan untuk berlutut. Pakai lutut kita untuk menyembah Tuhan. Ajak suami istri untuk berlutut bersama. Ya, ketika engkau bersama, makan bersama. Pernah saudara bilang, yuk kita doa, istriku doa dulu. Yuk suamiku doa dulu, gantian. Oh manis dah. Apalagi di hadapan anak-anak. Anak-anak akan melihat, praktekan firman Tuhan. Kasih Tuhan yang ada di dalam kita. Sekarang saya tutup dengan sebuah respon. Bagaimana respon kita terhadap kasih dan pengorbanan. Haleluya. Dikatakan tadi di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-16 ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, respon kita percaya kepada Tuhan. Kita mempercayai akan kasih dan pengorbanan itu. Nanti kita akan minum dan makan bersama-sama perjamuan kudus. Terima itu dan hidupi itu di dalam kehidupan kita. Itu respon yang pertama. Percaya kepadanya. Yuk dengan percaya kita akan makin bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan.
Haleluya. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Yuk yang kedua, respon kita percaya. Satu. Dan yang kedua, kita teladani kasih dan pengorbanan. Yuk belajar ya untuk mengasihi dan berkorban. Amin. Mau Bapak Ibu Saudara mengasihi dan berkorban? Haleluya. Saya rindu setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini untuk mengasihi dan mau berkorban. Nah, kalau kita bisa memberi, beri buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Operasional gereja ini membutuhkan biaya. Saya percaya pemberian kita rela berkorban. Rela memberi bagi Tuhan. Itu butuh pengorbanan. Kalau kita bisa memberi persepuluhan oleh karena pekerjaan, kita tahu pekerjaan kita itu datang dari Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan, beri, rela. Ini satu teladan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Kasihnya besar. Ya, kita mau merespon dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Percaya. Dan teladani tentang kasih dan pengorbanan. Kalau kita mau mengasihi, kita mau rela berkorban. Dengan cara apapun, Tuhan memberi waktu kepada setiap kita 24 jam, semua sama. 24 jam. Kalau orang di luar sana bisa 5 kali berdoa, datang ke tempat berdoa. Memberi waktunya sungguh-sungguh berdoa. Bagaimana dengan saudara dan saya yang merespon akan kasih dan pengorbanan Yesus? Saya percaya saudara dan saya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Terlebih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan mengingatkan kami, mengajari kami ya Tuhan untuk kami punya kasih dan pengorbanan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, dan kami mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Amen. Tuhan. Ajari Amen. Kami ya Tuhan memiliki kasih ya Tuhan seperti kasih Bapa itu Tuhan. Ajari kami ya Tuhan melakukan ya Tuhan kasih itu, melakukan pengorbanan ya Tuhan di dalam kehidupan kami seperti Engkau sudah memberikan ya Tuhan hidup-Mu buat kami. Engkau mati di kayu salib ya Tuhan, Engkau rela menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memakai Ibu Gembala kami untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu senantiasa dalam pelayanan, dalam kehidupannya Tuhan. Engkau berkati Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau pakai pelayanan dengan kuat kuasa-Mu. Berikan hikmat ya Tuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripada Roh Kudus akan terus menuntun kehidupan Ibu Gembala ya Tuhan. Terima kasih, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati menantunya, berkati cucunya, berkati pelayanan Ibu Gembala. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Siapapun kami yang sudah melayani Engkau pagi hari ini Tuhan, kami percaya biarlah jeripaya kami tidak sia-sia Tuhan. Engkau memperhitungkan apa yang kami lakukan, dan biarlah pelayanan kami, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun kerinduan mereka Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau buka jalan. Bahkan kalau sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan. Amen. Nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kami, setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan ya Tuhan aktivitas pelayanan-Mu gereja kami ya Tuhan sepanjang minggu ini. Biar Engkau memberkati ya Tuhan, memberkati setiap pertemuan mingguan ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati ibadah KWKP, berkati ya Tuhan kegiatan KKA setiap hari Rabu Tuhan. Berkati doa puasa, berkati latihan ya Tuhan hari Sabtu, berkati ibadah minggu ya Tuhan pagi sore Tuhan, berkati doa pagi setiap pagi ya Tuhan, agar ya Tuhan setiap ya Tuhan pertemuan ini Tuhan membawa nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, rencana gereja-Mu ya Tuhan untuk tanggal 17 ya Tuhan, tanggal 27 Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau campur tangan, apapun yang disiapkan oleh panitia Tuhan, kami berdoa, biar Engkau cukupkan, Engkau ya Tuhan campur tangan kegiatan ini, agar kegiatan ini Tuhan boleh membawa ya Tuhan jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, berkati kegiatan tanggal 17 ya Tuhan, memperingati ya Tuhan ulang tahun ya Tuhan bangsa kami. Berkati ya Tuhan kegiatan 27 Agustus memperingati ulang tahun gereja yang ke-51 Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini, Engkau menyertai kami, Engkau menjaga kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Terlebih ya Tuhan, biarlah nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan berdoa untuk kongres gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia yang mulai besok dari seluruh pulau, seluruh kota, seluruh daerah di Indonesia akan berkumpul di Malang. Ya. Kita doakan Ibu Gembala bersama Bapak Fredrik tidak bisa berangkat. Ada sesuatu hal. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di surga, pada pagi siang hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi kongres gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia yang akan berkumpul di Malang mulai hari besok. Mereka akan, hamba-hamba Tuhan akan berangkat dari kota-kota mereka, dari daerah-daerah mereka, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan Kau memberkati perjalanan mereka, baik yang melewati kapal laut, melewati pesawat udara, untuk seluruh kepengurusan gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia ini. Akan terus Tuhan pimpin sehingga akan membawa gereja ini untuk terus mengabarkan Injil di mana-mana tempat. Kami percaya panggilan-Mu, Engkau teguhkan kembali bagi kepengurusan pusat gereja sidang jemaat Allah di Indonesia ini. Kami serahkan acara mulai tanggal 7 sampai pada tanggal 11. Kami percaya mereka boleh menikmati kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan, bekerja bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gereja-gereja Tuhan. Engkau menolong ya Bapa, di dalam nama Yesus. Engkau memberi kepada mereka kesehatan, sukacita di dalam nama Yesus. Siapapun yang akan menjadi pemimpin untuk gereja pusat di Indonesia, Tuhan yang akan menetapkan. Biar nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk mari kita akan mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat damai sukacita, kasih karunia yang dari Allah Bapa, damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah di dalam kehidupanmu. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.